pesawat itu kan, Iya. dia digiring milih dua itu, kalau presiden datang. Jadi kanan kiri. Pas saya itu ngambil belakang rumah kita sana. Tak boleh, presiden tadi ini ada datangnya, saya bilang gitu. Saya lihat di bawah, tak boleh berasa. Dijatuhkan yang baling-baling pembantunya itu. Tuh jatuh ke depan tempat saya mandi. Masuk ke dalam. Sengaja tuh kemana nih? Terus kami jatuhkan baling-baling serapnya ini. Ya demi setiap itu menuju arah ke kolonia, saya siap mandi sudah bersih, saya tariklah baling-balingnya tadi. Saya tarik, itu kan besar itu baling-balingnya. Terus ada yang lepas, datang laki-laki, dibantunya masangnya. Bilang, makasih ya, saya bilang gitu. Saya angkat, saya bawa pulang. Saya bawa pulang, jalan saya ke atas itu kan, terus jumpa rumah kita itu kan. Saya bawa rumah aja lah, saya simpan aja itu baling-baling. Tapi hati mimpinya saya nggak ngerti apa ini. Itu ada nanti tuh, sekolah-sekolah itu ustadz itu yang akan bakal mendebat kita, tetapi nanti kekuatan dia bisa kita kuasai. Itu dia nanti hilang kekuatan. Itu ustaz itu. Mungkin dia nanti untuk apa? Untuk mendebat kan? Untuk apa? Mengusung ataupun menyoal ataupun menghujah kita. Tetapi akhirnya dia menghujah itu, kekuatan dia jatuh ke kita. Itu maksudnya. Takdir itu adalah ketentuan ataupun perjanjian kita dengan Allah. Jadi ada dua, satu di alam nur, satu di alam nur. Itu perjanjian itu. Ada yang berubah, ada yang tidak. Jadi yang berubah itu mu'allaq namanya. Jadi yang tidak berubah itu mubaram. Jadi yang berubah itu jangan jalan usaha bisa dia terhindar. Tapi kalau mubaram itu tidak bisa. Walaupun diusahakan, tapi dia tidak mau bergeser. Satu contoh, seperti seseorang itu menurut daripada azalinya ataupun takdirnya mati dibunuh dia. Jadi dia berusaha mengelakkan pembunuhan itu supaya tidak terbunuh. Tergesernya di dalam mimpi dia mati dibunuh.
Nah, disitulah penukarnya. Maka tidaklah dia lagi mati dibunuh, karena sudah dilaksanakan dia di dalam mimpi masih terbunuh. Itulah pindahnya, tergeser dalam sebuah usaha. Apa usahanya untuk menggeser takdir itu? Sedekah. Itulah apanya, obatnya, menggesernya ataupun usahanya. Karena kalau orang kita beri sedekah itu, apa doanya? Semoga panjang umur. Itu. Coba lah. Itu yang kebanyakan doa mereka yang kita berikan. Apabila diterimanya yang kita berikan, semoga panjang umur. Mohon tunjukkan guru. Ya. Pada suatu ketika kami pulang menuju Jakarta, tiba-tiba ada di atas atap begini kan guru, cahaya dua bisa menyatu. Agak lama dipertunjukkan begitu, terus saya banguni teman ini, terus dia keluar cahaya itu menyatu lebar. Ketika itu hilang gitu. Setelah itu suatu guru memberikan wasiat, ada cahaya dari Tuhan, satu seperti cahaya yang saya diperlihatkan kepada saya itu. Itu Allah akan mempertunjukkan ilmu itu, ilmu ma'unah namanya. Itulah ilmu ma'unah. Jadi dia akan mengeluarkan wujudnya, menunjukkan rupa dia. Itulah rupa ilmu tadi. Karena ilmu itu adalah nur, itu maka dia suci. Nah itu. Jadi ilmu yang berma'unah. Itu maka para keramat dulu kan gitu. Nah itu. Itu waktu Syekh Abdurrahman Siddiq yang di Tembilahan itu, yang di Sungai Piring itu, sesudah dia meninggal, maka dikuburkanlah di tempat yang sudah disediakannya. Apabila datang waktu mancar itu, entah seberapa tingginya, kalau pandangan sampailah ke langit yang pertama, pancaran dari makam itu, dari kubur itu. Tapi tiap waktu, habis waktu turun lagi dia, tenggelam lagi. Nanti datang waktu naik lagi dia, begitu. Itu selama 6 bulan, begitu. Jadi di situ, di sekitar Tembilahan itu, orang persediaan air minum cuma 3 bulan. Sesudah 3 bulan habis itu, kosong semua. Orang pakai tabungan semua, pakai drum itu. Jadi udah kesusahan semua dah. 3 bulan cukup menderita, tidak ada air tawar. Terpaksalah orang itu naik bot, bawa drum ke ulu di daerah Rengat ini. Mengikuti sungai, ulu sungai itu. Daerah Rengat ini sudah mulai tawar dah. Jadi air sungai itu diambil. Gitu. Masukkan dalam drum. Entah ada yang 50 drum, 60 drum, 1 tungkang itu kan. Lah sampai nanti di sana dijual. Itu. Berebutlah orang membeli air. Jadi tidak ada hujan-hujan, mendung pun tidak. Sudah 6 bulan. Jadi kemudian nazir masjid itu bermimpi. Perasaan dia itu datanglah tuan guru itu, mengatakan sama nazir itu. Jadi katanya kasih tahu sama keluarga-keluarga yang ada di sini.
jangan ditunggu. Hujan tidak akan mau turun. Nah, itu. Walaupun setahun ataupun 2 tahun. Kalau masih makamku itu masih terbuka. Jadi kalau mau turun hujan, cepat tutup makamku itu. Itu kata Tuan Guru itu. Jadi dia pun tersadar. Siangnya itu Jumat. Jadi berarti malam Jumat lah dia bermimpi berjumpa sama Tuan Guru itu. Jadi diceritakannya selesai orang turun Jumat, diumumkan lah selesai salat Jumat itu. Katanya, saya tadi malam bermimpi berjumpa sama Tuan Guru. Tuan Guru pesan kepada keluarga-keluarga yang ada di daerah di Tembilahan ini, jangan ditunggu. Hujan tidak akan turun, walau setahun atau 2 tahun. Kalau mau turun hujan, itu makamku itu ditutup, diatapi. Kalau tidak akan turun hujan. Kata Tuan Guru itu katanya. Ya, alhamdulillah, kata orang itu kan. Jadi masing-masing lah orang itu berwakaf. Saya Pak Nazir sekian, saya Pak Nazir sekian, saya Pak Nazir sekian, ambil uang saya di rumah. Ataupun nanti akan saya antarkan. Belikanlah ke alat rumah supaya bisa ditutup makam Tuan Guru ini, supaya ada rumahnya. Itu. Jadi selesai orang yang berwakaf itu dihitung berlebih daripada rumah yang mau dibikin itu. Jadi kemudian sesudah terkumpul uangnya, berangkatlah membeli faktasnya itu ke Kalimantan. Bukan dekat, ke Kalimantan berangkat. Itulah pakai tungkang. Belayarlah, Kak. Dulu kan belum mata, pakai apa? Kayak layar, belum pakai mesin. Itu belayarlah. Beberapa orang ke sana. Sudah itu dibelilah kayaknya kayu ulin yang dibeli itu. Dari mulai tiangnya, dindingnya, sehingga pakekas atapnya itu dan atapnya semua kayu ulin. Itu atap sirap namanya, daripada kayu ulin itu yang disusun macam genting itu, tapi sirap namanya ya. Nah itu. Nah, sudah orang itu berangkat pulang membawa pakekas itu, baru sampai ke perkampungan itu, tungkang tadi membawa kayu yang berisikan kayu ulin tadi untuk mengatasi makam Tuan Guru itu. Terus hujan lebat. Nah, berapa bulan sudah tidak hujan? Hampir 7 bulan. Nah, itu baru turun hujan. Nah, jadi teruslah didirikan sehingga sampai sekarang belum pernah diganggu, belum pernah diganti. Tapi sikit pun tak ada lakunya. Orang melebihi daripada besi itu, kayu ulin itu. Itulah makam Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Siddiq Tembilahan. Jadi tinggi tempat makam itu selutut, tanah ditimbun dia. Nah, ini sebesar rumah inilah. Tanah itu ditimbunnya, ditinggikannya gitu. Kemudian itu baru sirapnya pakai pasir di atas, pasir yang segini tulisannya, seinduk tangan gini, secara ujung-ujung jari ini, diangkatnya dari laut sana.
penuh dengan pasir itu di atasnya itu disiramnya. Disitulah dibikin kuburan itu digali di situ, nah disitulah dia jadi apa kan? Jadi orang yang ziarah ke sana ke makam Tuan Guru itu, apabila orang itu merasa dirinya itu banyak dosa, naiklah ke makam Tuan Guru, tak bisa. Melangkah yang saya lutut itu tanah timur dan sudah naik. Nah, di bawah itulah yang bisa. Tapi namun naik ke atas ke makam Tuan Guru tak bisa. Tapi kalau orang ziarah luar biasa. Orang-orang Cina yang banyak juga ziarah, tapi tidak di makam itu. Jarak 1 kilometer lagi dari makam itu. Di apa dia? Di Kuala Sungai, Paluh, Kuala Paluh. Jadi kalau apa di Kuala Paluh itu ada pokok berembang namanya. Pokok apa itu? Asam itu. Itu besar, pokok berembang itu. Itu penuh tuh. Sama pakai kain putih. Asal orang tuh jalan sampai situ, diikatnya lah di kain putih di cabang-cabang kayu berembang itu penuh ya. Orang-orang Cina. Karena orang Cina tak bisa lewat. Katanya utang tua ke sana itu tak bisa lewat dia. Nah, hanya batas itulah dia bisa sampai di pokok kayu itu. Tapi dikabulkan Allah juga permohonan dia. Itulah Syekh Abdul Rahman Siddiq, pembelahan Sungai Tiru. Yang di putih itu deh, Pak. Hah? Yang di putih itu deh. Ada fotonya. Itu. Jadi itulah ilmu usuluddin ini dia punya ini. Itu dari dia saya ambil. Itulah. Jadi saya mewarisi ilmu dia itulah usuluddin. Itu dari dia. Kalau usuluddin sifat 20 ini dari dia aja. Jadi ilmu tasawufnya baru sama Tuan Syekh Utsman. Tarekat Saman sama Syekh Ibrahim Bunjul. Tarekat Naqsabandiyah baru sama Tuan Guru Bagus Salam. Maka apabila kita melaksanakan ibadah haji di Mekah, masa kita di Mekah, inilah yang dapat menerima kita di sana, yaitu dari gulungan tarekat Naqsabandiyah yang ditambahkan oleh Syekh Sulaiman Juhdi di Jabal Qubis. Jadi menggantikan Rasulullah mengajarkan ilmu fardhu ain di Jabal Qubis, maka digantikan oleh Syekh Sulaiman Juhdi. Dia mengembangkan tarekat Naqsabandiyah. Itu ilmu tarekatnya. Kalau ilmu hakikatnya adalah Madinah. Jadi yang mengembangkan di Madinah itu yang pertama adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka habis Syekh Abdul Qadir Jailani tugasnya, maka digantikan sama Syekh Muhammad Saman. Maka Syekh Muhammad Saman mengajarkan itulah yang diterima oleh Syekh Hatib Ahmad Al-Ghazi yang menunggu makam Rasulullah.
Maka Syekh Ahmad Ghazali itu mengembangkan lagi, termasuklah muridnya yang di Kalimantan Pelajau itu Syekh Haji Abdul Qadar. Syekh Haji Abdul Qadar itulah yang menyampaikan ilmunya kepada Syekh Haji Usman Kalimantan Pelajau juga. Kemudian sesudah diajarkan ilmunya itu, disuruhnya lah ke Makkah melaksanakan ibadah haji, singgah di Madinah. Satu musim tidak pulang. Jadi dapatlah waktu dia 9 bulan di Madinah. Itulah untuk meneruskan ilmu itu sama Syekh Hatib Ahmad. Nah itu kepada guru daripada Syekh Abdul Qadar. Nah itu Kalimantan Pelajau. Nah jadi sesudah mendapat ijazah dari Syekh Hatib Ahmad, maka Tuan Syekh Haji Usman, maka kembalilah menjumpai Syekh Haji Abdul Qadar di Kalimantan. Nah barulah diizinkan untuk mengembangkan dan mengajarkan, maka diutuslah ke Sumatera ini. Nah jangan lagi tinggal di Kalimantan. Nah itu maka jatuhlah dia kembali ke Sumatera Utara ini. Itu memang sudah banyak itu kejumpaan daripada jemaah-jemaah kita. Ada yang di Batam, ada yang di Tanjung Pinang, yang daerah apa sana, daerah Tanjung Uban sana, Pulau Bintan. Ini sering terjumpa. Itu tanda ilmu makmunah namanya. Jadi itulah tanda perkembangan agama ini yang terakhir. Yang dikembangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah mukjizat. Jadi turun kepada sahabat karamah, turun kepada imam juga karamah, turun kepada wali Allah juga karamah. Nah sekarang sudah habis karamah, tinggal ma'unah. Ma'unah ini terakhir. Tak ada lagi perkembangan agama Islam di muka bumi ini. Mengakhiri inilah ma'unah. Ma'unah ini nanti yang menghapuskannya adalah ulama qasidah, ulama lagu. Semuanya agama ini dilakukan semua. Nah jadi orang mabuk melagu saja, orang cinta kepada lagu. Nah, itu. Tidak percaya lagi, tidak cinta lagi kepada iman, hanya kepada lagu. Itulah dikatakan ulama qasidah. Jadi ulama qasidah ini nanti yang menghancurkan ulama sihir. Nah akan timbullah ulama sihir nanti. Malah jadilah di mana-mana ulama sihir. Sekarang banyak juga ulama sihir itu, tetapi dia tidak bisa berkembang karena masih ada ulama ma'unah. Itu yang paling ditakuti dan disegani oleh ulama sihir adalah ulama ma'unah. Jadi kalau sudah tidak ada lagi ulama ma'unah ini, itu dihapus oleh ulama qasidah, maka timbullah sihir.
nanti memegang dunia ini ulama sihir, maka keluarlah Ya'juj wa Ma'juj. Itu 7 kerajaan itu. Ya'juj wa Ma'juj itu bukan sedikit orang itu. Paling ganas itu memakan manusia. Apabila dia jumpa manusia, tahunya diterkamnya aja lah. Lebih ganas dari harimau lagi. Ya'juj wa Ma'juj itu. Jadi negaranya di sembarangan Pulau Mekah. Nah itu. Jadi yang nampak dari Mekah itu Pulau Habusi. Nah di dalam Pulau Habusi itu lah. Ya'juj wa Ma'juj. Jadi kalau mau melihat bagaimana rupa Ya'juj wa Ma'juj yang bakal keluar, tonton aja film kartun. Film kartun itu dia itu. Itulah dia Ya'juj wa Ma'juj yang dimainkan orang pensiun tadi film kartun itu. Bukan tahu sakti-saktinya itu. Jadi sekarang ini kenapa maka dia tidak bisa keluar? Karena dibincing negaranya itu oleh awliya Allah yang bernama Zulkarnain. Tak bisa keluar lagi dia. Rajanya pun tertanam. Nah itu. Sampai selutut itu tertanam di bumi ini, tak bisa keluar. Itu rajanya. Seperti dia pernah dibelenggu. Tapi bumi yang mengikatnya. Tak bisa keluar dia. Kemudian bincing itu dikoreknya oleh pasukan-pasukan Ya'juj wa Ma'juj ini. Dari mulai selesai Isa, dia ngorek, mendapatkan suhu udah terang dah sampai ke sebelah sana. Tinggal jebolnya aja. Datang, suara azan subuh, tertutup balik, penuh balik bintang itu. Nah itu. Mundur dia. Besok malam galinya lagi. Dari salah Isa, galinya itu. Masuk azan subuh, udah tertutup lagi. Udah tipis sudah mau tembus. Kalau tembus, udahlah. Nyepelanglah dia ke Pulau Mekah itu. Sebiji aja, dia buat batu satu orang, habis tertutup itu jadi binting. Lautan Mekah itu. Kan sedikit namanya seperti rakyat gitu. Jadi maksudnya pertama Ka'bah itu dihancurkan. Tapi isi Ka'bah sudah diangkat ke langit yang pertama. Tinggal batunya. Oh, tambangan oleh dia. Itulah mengangkat ini. Orang-orang sihir itu. Habis. Tidak ada yang bersisa lagi manusia. Hanya tinggal Ya'juj wa Ma'juj. Itulah penghuni bumi ini. Senjata apa yang bisa membunuh Ya'juj wa Ma'juj itu? Ulat. Ulat tanah. Jadi nanti keluar di tanah ini ulat. Di mana-mana ulat keluar. Apabila mulai satu menggigit, habis setengah royok itu. Habis. Tak ada bersisa lagi Ya'juj wa Ma'juj itu. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran, Dabbatal arda. Nah katanya. Nah itu ulat daripada tanah. Udah habis ulat itu,
ialah melulu, baru timbul api. Nyalalah api. Biasanya kan air memancar di bumi kan, ini enggak, ini api. Mana-mana, di mana-mana memancar, menggebu api. Habis semua, jadi abu. Ulat tanah itu. Barulah bertiup angin sangkakala yang pertama memadamkan api itu. Maka berterbanganlah gunung-gunung yang tinggi, jatuh ke lautan yang dalam sana. Maka terhamparlah bumi ini seperti tikar terkembang. Tidak ada lagi lautan, tidak ada daratan, datar semua. Itulah kiamat. Kemudian barulah ditenggelamkan air. Empat 40 hari. Maka timbullah balik. Bumi ini rata dari timur ke barat. Kemudian berturun hujan. Sesudah kering tanah itu. Tujuh hari 7 malam hujan itu. Seperti lendir. Itu airnya. Serta 7 jengkal. Udah itu timbullah matahari. 7 jengkal cuma tingginya dari kepala. Maka semua kering, lendir tadi. Sudah kering lendir itu, hujan lagi. Dibasahi lagi oleh air. Kering air, barulah bibit manusia ditumbuh seperti jamur. Sehingga penuh dari barat ke timur, utara ke selatan itu penuh. Jadi manusia itu berbaris-baris. Kumpullah semua 25 umat, 25 kerasulan itu semua berhimpun semua jadi satu. Umat Muhammad cuma 3 baris, 3 saf. Nah, itulah yang jadi yaumil masar. Saya sebut yaumil masar. Berapa ribu tahun dengan bermacam-macam keadaan, penderitaan dan kesusahan. Ya, kalau tepat di bawah matahari 7 jengkal dari kepala itu macam mana lah itu? Maka bukan sebentar, tak ada tempat berlindung. Itu maka banyak yang berenang di lautan keringat. Cuma 1 saf umat Muhammad yang tidak kena terik matahari. Itu yang bernaung di panji-panji Rasulullah. 1 saf cuma. 2 saf juga kena kepanasan. Nah, itu maka Rasulullah mengatakan umatnya 3 golongan, muqtadim, mutawasid dan muntahir. Nah, itu
Gulungan muntahi itulah yang berlindung di panji-panji. Gulungan muqtadi, mutawasid tetap panas. Jadi itulah gulungan muqtadi itu orang syariat, mutawasid orang tarikat, dan muntahi itu orang hakikat. Jadi orang hakikat cuma yang tidak kena terik matahari yang 7 jengkal dari kepala itu, karena ditutup oleh panji-panji Rasulullah. Tak berapa ribu tahun di situ, barulah al-mizan keluar pengadilan. Ada menjalil baru mulai berangkat menuju ke al-mizan berapa ribu tahun. Yang mana banyak pahalanya, berangkatlah menuju titian siratal mustaqim. Siapa yang banyak dosanya, teruslah langsung masuk ke dalam neraka. Yang bernaung di panji-panji Rasulullah itu langsung ke dalam surga. Itu tidak melewati timbangan. Sebab maka tidak melewati timbangan karena sudah dia diadili di dunia ini, bertimbang dosa dan pahala itu di dunia. Karena orang hakikat menjaga timbangan di dunia ini. Dijaganya dosa dan pahala itu. Mana lagi banyak dosa, mana lebih banyak pahala. Yang mana orang yang banyak dosa? Sama-sama karena hamba. Bergerak karena hamba, berkehendak karena hamba, mengetahui dan hidup karena hamba, mendengar karena hamba, melihat karena hamba, berkata-kata karena hamba. Itu dosa melulu. Kalau bergerak karena Allah, berkehendak karena Allah, mengetahui karena Allah, hidup karena Allah, melihat karena Allah, berkata-kata karena Allah. Nah, bersih. Itu dosa. Hanya timbul pahala semata. Itu kalau bertimbang. Itu timbang itu tiap hari. Lebih banyak. Apakah lebih banyak kita karena Allah berbuat sesuatu itu? Apakah lebih banyak karena Allah itu dosa? Itu kata Rasul, wujuduka zammun la kiasa lahu ghairi. Bermula wujud itu dosa, tiada kias baginya dan bagi lainnya. Maka dari itu Allah memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk menyerahkan diri kepadanya. Maksudnya supaya hamba itu tidak berdosa. Nah itu apabila kita mematuhi dan mentaati perintah Allah untuk menyerahkan diri kepada Allah, maka suci daripada sekalian dosa. Karena orang yang menyerahkan diri kepada Allah itu adalah orang yang beriman, yang dapat melaksanakan taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Allah.